Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Janita dari Fakultas FISE Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 NPM 2004-01052 Universitas Hamzah Nuadiyah. Baik, di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan dari tabel distribusi frekuensi atau TDF. Sebelum kita ke pembentukannya, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dan kaidah dari tabel distribusi frekuensi atau TDF. Pengertian tabel distribusi frekuensi atau TDF adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas, sehingga ciri-ciri penting sebaran data tersebut dapat segera terlihat. Pengelompokan tersebut biasa dibuat dalam bentuk sebuah tabel yang dinamakan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Kaidah tabel distribusi frekuensi atau TDF, yang pertama dapat menampung lebih banyak data. Yang kedua, beberapa informasi dari data mentah dapat hilang. Yang ketiga, mampu memberikan informasi lain yang lebih bermakna. Yang keempat, menunjukkan jumlah observasi dari sekumpulan data yang masuk ke dalam masing-masing kelas. Yang kelima, kelompok data yang terbentuk memiliki satu karakteristik tertentu. Yang keenam, kelas tidak harus berupa penggolongan kuantitatif, tetapi dapat berupa atribut kualitatif seperti agama, jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya. Yang ketujuh, baik penggolongan kuantitatif maupun kualitatif dimungkinkan untuk menggunakan open-ended class. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembentukan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang sudah saya buat sebagai contoh untuk menjelaskan bagaimana sih pembentukannya. Di mana contoh soal berikut ini adalah hasil dari timbangan berat badan anak SDN 4 Gereneng yang berjumlah 52 orang. Angka-angka di atas merupakan hasil timbangan anak SDN 4 Gereneng secara acak. Baik, langsung saja ke pembentukannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung range. Range adalah jarak pengamatan dari sebaran data. Rumusnya, R sama dengan X max dikurangi X min, di mana R sama dengan range, jarak pengamatan, X max adalah nilai pengamatan terbesar, X min adalah nilai pengamatan terkecil. Nah, kita sudah mengetahui nilai pengamatan terbesar di soal di atas itu, yaitu 30 nilai pengamatan terbesarnya, dan nilai pengamatan terkecilnya adalah 18. Jadi, kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Jadi range atau jarak pengamatannya adalah 12. Langkah kedua adalah menentukan jumlah kelas atau K, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N adalah seluruh jumlah pengamatan. Jadi, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 52. Nah, sebelum kita mengkalikan, terlebih dahulu kita mencari hasil dari log 52. 52 itu. Nah, caranya adalah kita bisa mencarinya di kalkulator. Dan setelah kita mengetahui hasilnya, yang log 52 itu adalah hasilnya 1,7160. Selanjutnya kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,7160, hasilnya 5,700. K sama dengan 1 ditambah 5,700 sama dengan 6,700. Nah, tinggal kita bulatkan menjadi 7. Kita bisa membulatkan apabila di belakang koma itu 5 atau lebih dari 5. Di sana kan di belakang koma itu lebih dari 5, yaitu 7. Jadi K sama dengan 7. Jadi jumlah kelasnya adalah 7. Langkah ketiga adalah menghitung interval kelas atau lebar kelas. Lebar kelas dirumuskan dengan I sama dengan R per K. Nah, R-nya kan sudah kita ketahui yaitu 12, dan K-nya juga sudah kita ketahui yaitu 7. Jadi tinggal kita bagi. I sama dengan 12 bagi 7 sama dengan 1,7142. Tinggal kita bulatkan menjadi I sama dengan 2. Jadi interval kelasnya adalah 2. Lanjut ke pembentukan TDF. Langkah berikutnya adalah kita menggunakan pencacahan al-inklusif dan mutually eksklusif.
menghasilkan seperti gambar di atas. Di sana ada nomor, kelas, teli, dan juga frekuensi. Cara kita mengetahui kelas dan juga frekuensi adalah kita cari kelasnya terlebih dahulu. Tadi kan interval kelasnya adalah 2. Berarti kelasnya dari 18 sampai 19. 18, 19 kan 2. 20 sampai 21, 22 sampai 23, 24 sampai 25, 26 sampai 27, 28 sampai 29, 30. Nah, karena saya menggunakan interval 2, tidak memuat angka maksimal di kelas terakhir, maka saya menaikkan interval menjadi 3. Makanya kelas pertama 18 sampai 20. Kan 18, 19, 20 jadinya 3. Seterusnya sampai kelas terakhir 30 sampai 32 yang semulanya hanya 30 saja. Setelah kita tambahkan interval menjadi 30 sampai 32, tapi kita harus ada catatan. Kenapa kita menggunakan interval 3 seperti gambar di atas. Lanjut. Nah, teli di sana bertujuan untuk mengetahui frekuensi dengan cara pada kelas pertama kan 18 sampai 20. Nah, kita cari di soal yang tadi yang ini berapa sering kelas dari 18 sampai 30 itu muncul atau disebutkan pada gambar di atas di soal itu. Di soal itu setelah kita hitung dan hasilnya kelas 18 sampai 20 itu 14 kali muncul. Tinggal kita tulis saja di teli pakai garis seperti di teli itu ya. Sampai 14. Nah, otomatis kita mengetahui frekuensi kelas pertama 18 sampai 20 itu adalah 14. Kita tulis dengan angka seperti pada gambar di atas. Sampai seterusnya sampai kelas terakhir 30 sampai 32. Seperti itu kita mencari frekuensinya. Langkah selanjutnya adalah penyajian bentuk dasar TDF dengan menghilangkan kolom pencacahan dan melengkapi kolom titik tengah kelas dan menghasilkan seperti gambar di atas. Kan kelas sudah ada, frekuensi juga sudah ada. Tinggal kita mencari titik tengahnya, yaitu dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Pada kelas pertama, 18 sampai 20, batas bawahnya adalah 18. Dan batas atasnya adalah 20, tinggal kita bagi dengan 2. Jadi kelas pertama, 18 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 19. 21 ditambah 23 dibagi 2 sama dengan 22. Kelas ketiga, 24 ditambah 26 dibagi 2 sama dengan 25. Kelas keempat, 27 ditambah 29 dibagi 2 sama dengan 28. Kelas kelima, 30 ditambah 32 dibagi 2 sama dengan 31. Jadi titik tengah kelas pertama adalah 19, titik tengah kelas kedua adalah 22, titik tengah kelas ketiga adalah 25, titik tengah kelas keempat adalah 28, dan titik tengah kelas kelima atau kelas terakhir adalah 31. Nah, kita sudah mengetahui titik tengahnya. Selanjutnya kita ke perhitungan frekuensi relatif. Rumusnya adalah frekuensi relatif kelas GI sama dengan frekuensi kelas GI dibagi total pengamatan. Maksud frekuensi kelas GI adalah frekuensi kelas keberapa dibagi total pengamatan atau seluruh total pengamatan. Seperti gambar di atas. Kelas 18 sampai 20 frekuensinya kan 14. Nah, untuk mencari frekuensi relatif, frekuensi kelas pertama dibagi dengan total pengamatan. Jadi, frekuensi kelas pertama 14 dibagi 52 sama dengan 0,27. Kelas kedua frekuensinya 10. 10 dibagi 52 sama dengan 0,20. Kelas ketiga frekuensinya 12. 12 dibagi 52 sama dengan 0,23. Kelas keempat frekuensinya 13. 13 dibagi 52 sama dengan 0,25. Kelas kelima frekuensinya 3. 3 dibagi 52
sama dengan 0,05. Setelah kita mengetahui frekuensi relatif, tinggal kita cari frekuensi relatif dalam persen. Dengan cara kita kalikan yang 0,27 hasil bagi 14 bagi 52 tadi dikalikan dengan 100 dan hasilnya 27 sampai seterusnya, tinggal kita kalikan saja. Sampai seterusnya, sampai kelas terakhir, tinggal kita kalikan saja. Lanjut, perhitungan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini ya seperti gambar di atas sudah ada kelas sama frekuensi kumulatif. Nah, dalam distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, banyaknya kelas TDF ditambah 1. Jumlah awal kelas saya kan 5. Nah, di distribusi frekuensi kumulatif kurang dari kita tambah 1 menjadi 6 kelas. Kelas pertama kurang dari 18 ya, karena kurang dari, nah kita tulis di kelas pertama itu kurang dari 18, kelas kedua kurang dari 21, kelas ketiga kurang dari 24, kelas keempat kurang dari 27, kelas kelima kurang dari 30, kelas keenam kurang dari 33. Nah, dari mana dapat 33 ini? Yaitu kita tambah dengan 1. Kelas kita kan dimulai dari 18 sampai 32. Nah, di distribusi frekuensi kumulatif kurang dari kita tambah 1 menjadi 33. Nah, yang kurang dari 18, kurang dari 21, kurang dari 24, kurang dari 27. Nah, yang 18, 21, 24, 27, 30 itu kita ambil dari batas bawah kelas. Ya, seperti gambar di atas ya yang sudah saya lingkari itu merupakan batas-batas bawah kelas. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. Frekuensi kelas pertama kan 0, berarti 0 ditambah dengan frekuensi kelas kedua yaitu 14. 0 ditambah 14 sama dengan 14. 14 turun ditambah dengan frekuensi kelas ketiga yaitu 10. 10 ditambah 14 sama dengan 24. 24 turun ditambah dengan frekuensi kelas keempat yaitu 12. 12 ditambah 24 sama dengan 36. 36 turun ditambah dengan frekuensi kelas kelima yaitu 13. 13 ditambah 36 sama dengan 49. 49 turun ditambah dengan frekuensi kelas ke-6 yaitu 3 ditambah 49 sama dengan 52. Nah, yang 14, 10, 12, 13, 3 itu kita dapat dari frekuensi. Lanjut perhitungan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini sama seperti distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, banyaknya kelas TDF ditambah 1 menjadi 6 kelas. Nah, karena frekuensi kumulatif lebih dari, maka pada kelas pertama ditulis lebih dari 17. Nah, yang 17 ini kita dapat dari batas atas kelas. Kan tadi di frekuensi kumulatif kurang dari, kelas pertama kan kurang dari 18. Nah, yang kurang dari 18 itu kan 17 ke bawah sampai dengan 0. Nah, yang menjadi batas bawah dari 17 sampai dengan 0 itu adalah 0. Nah, yang menjadi batas bawah dari 17 sampai 0 itu adalah 0. Yang batas bawahnya. Dan 17 menjadi batas atasnya. Sehingga di distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kelas pertama lebih dari 17. Karena di distribusi frekuensi kumulatif lebih dari kita pakai batas atas kelas. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, frekuensi kelas pertama dikurangi dengan frekuensi kelas kedua, di mana frekuensi kelas pertama 52 dikurangi dengan frekuensi kelas kedua 14. 52 dikurangi 14 sama dengan 38. 38 turun dikurangi dengan frekuensi kelas ketiga yaitu 10. 38 dikurangi 10 sama dengan 28. 28 turun dikurangi dengan frekuensi kelas keempat yaitu 12. 28 dikurangi 12 sama dengan 16. 16 turun dikurangi dengan frekuensi kelas kelima yaitu 13.
16 dikurangi 13 sama dengan 3. 3-nya turun, dikurangi dengan frekuensi kelas ke-6, yaitu 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Lanjut perhitungan distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Nah, di sini sudah ada kelas, sudah ada frekuensi relatif, tinggal kita mencari frekuensi relatif kumulatifnya, yaitu dengan cara kan kelas sudah ada. Nah, frekuensi relatifnya juga sudah ada. Nah, untuk mencari frekuensi relatif kumulatifnya, frekuensi relatif kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 00 ditambah dengan 0,27 sama dengan 0,27. 0,27 turun ditambah dengan frekuensi kelas ketiga, yaitu 0,20. 0,27 ditambah 0,20 sama dengan 0,47. 0,47 turun ditambah dengan frekuensi kelas keempat, yaitu 0,23. 0,47 ditambah 0,23 sama dengan 0,7. 0,7 turun ditambah dengan frekuensi kelas kelima, yaitu 0,25. 0,7 ditambah 0,25 sama dengan 0,95. 0,95 turun ditambah dengan frekuensi kelas ke-6, yaitu 0,05. 0,95 ditambah 0,05 sama dengan 100. Lanjut perhitungan distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Nah, kelas juga sudah ada. Frekuensi relatifnya juga sudah ada ya, sama dengan frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Nah, untuk mencari frekuensi relatif kumulatifnya, yaitu frekuensi kelas pertama dikurangi dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 100 dikurangi 0,27 sama dengan 0,73. 0,73 turun dikurangi dengan frekuensi kelas ketiga, yaitu 0,20. 0,73 dikurangi 0,20 sama dengan 0,53. 0,53 turun dikurangi dengan frekuensi kelas keempat, yaitu 0,23. 0,53 dikurangi 0,23 sama dengan 0,3. 0,3 turun dikurangi dengan frekuensi kelas kelima, yaitu 0,25. 0,3 dikurangi 0,25 sama dengan 0,05. 0,05 turun dikurangi dengan frekuensi kelas ke-6, yaitu 0,05. 0,05 kurangi 0,05 sama dengan 0. Baik, sekian tentang pembentukan tabel distribusi frekuensi. Semoga teman-teman mengerti, dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, comment, like, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.